Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya sejarah bisa terwujud itu sangat dipengaruhi oleh filsafat, terutama filsafat sejarah dan sikap intelektual penulisnya atau sikap intelektual sejarawan. Nah, karena sejarawan itu merupakan manusia yang dianggap manusia cerdas. Sama dengan seperti penulis karya sastra. Sastrawan adalah orang yang cerdas. Sastrawan adalah juru bicara masyarakatnya karena tidak semua orang bisa menulis karya sastra. Jadi diibaratkan seorang sastrawan itu seperti orang langka di tengah-tengah orang banyak. Nah, begitu pula juga dengan sejarawan. Sejarawan itu termasuk orang langka, orang yang menekuni bidang yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Nah, tentu saja karena bidang seperti ini, maka pilihan banyak orang itu seringkali lebih banyak menghindari pilihan sebagai sejarawan, karena sejarawan tidak bisa memperkaya. Tetapi justru sejarawan itu bisa saja miskin karena memang tujuan hidupnya bukan memperkaya diri. Artinya, dia sebenarnya sedang memperkaya pemikiran dirinya. Artinya, sejarawan itu sedang membangun pikiran-pikiran yang diwariskan oleh generasi yang lalu terhadap masyarakat sekarang. Nah, sehingga sebenarnya lama-kelamaan seorang sejarawan yang berkecimpung di dalam suatu riset dan juga penanganan keilmuan, maka dia lama-kelamaan ilmunya akan bertambah dan sikap hidup mereka akan juga berkembang. Artinya sejarawan akan semakin bijaksana. Ia tidak hanya menjadi manusia yang cerdas, manusia yang katakanlah intelektualnya berkembang, tetapi juga kebijaksanaan. Jadi yang namanya bijaksana ini merupakan suatu bentuk dari sikap hidup bagaimana manusia bisa memilih, terutama dalam mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Artinya, orang yang bijaksana ini melampaui batas-batas orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa. Artinya, kebijaksanaan ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kekuasaan dan kekayaan. Artinya, manusia yang bijaksana itu bisa terbangun setahap demi setahap karena pengalaman hidup manusia itu yang tidak secara mendadak Artinya juga manusia itu berusaha dengan sedikit demi sedikit. Nah, sehingga kemudian dia mengalami tingkatan apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi salah satu keuntungan sejarawan adalah dia bisa membangun kebijaksanaan pribadi yang kemudian bisa diteruskan dengan membangun kebijaksanaan
secara sosial. Nah, dengan demikian, memang sikap intelektual sejarawan ini sangat penting, ya, terutama untuk menjadi semacam juru bicara politik, juru bicara kebudayaan, dan juga berbagai hal yang menyangkut persoalan-persoalan kehidupan manusia pada masa sekarang ini. Artinya, sejarawan dibutuhkan oleh bangsa karena sejarawan itu merupakan tokoh yang bisa menjadi panutan, kemudian juga bisa menjadi pemberi penjelasan, kemudian juga bisa memberi nasihat-nasihat kepada generasi yang akan datang. Tentu saja, kewibawaan seorang sejarawan bukan karena dia mempunyai kekuasaan, bukan karena dia mempunyai kekayaan, tetapi yang kekayaan material, ya, tetapi yang dimilikinya ini merupakan kekayaan batin yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan kekayaan duniawi atau material. Nah, oleh karena itu, sejarawan memang sejak awal sudah dididik untuk tidak rakus, ya, tidak memihak. Ya. Jadi kalau sejarawan sampai memihak berarti dia tidak bijaksana. Jadi sejarawan harus mempunyai kekayaan batin yang bentuknya adalah kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu melampaui segala-galanya. Nah, jangan sampai terjadi sejarawan kehilangan kebijaksanaan karena terpukul oleh kekuasaan dan kekayaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.